Bella, kami datang ke sini untuk menjemput ibuku. Tapi Ibu Priyankanya masih tidur apa nggak? Nggak sebaiknya Mbak Najwa balik lagi ke sini nanti. Maaf Bella, kami harus bertemu dan harus segera membawa Bunda Priyanka pulang. Bella, kenapa kamu menyuruh mereka pulang? Aduh. Apa yang sedang dilakukan Ibu Priyanka dalam kamar? Barusan, Rehan, sepertinya aku mendengar Bunda Priyanka. iya itu memang suara ibuku. Ternyata ibuku tidak tidur. Oh, itu mungkin suara tetangga kan di apartemen itu kan kita dempetan jadi kedengarannya kan sangat dekat. Coba saya lihat Ibu dulu ya Pak. Aduh. Aduh, Bella. Rehan, aku yakin itu memang suara Bunda Priyanka. Iya, tapi aku heran. Ibu sedang apa sebenarnya? Kalau buka pintu hati-hati. Kepala ibu jadi kejeduk. Ibu ngapain sih di belakang pintu? Sudah. Bella, apa Rehan dan Najwa jadi menjemput ibu? Iya Bu, mereka sekarang ada di luar. Sekarang mendingan Ibu keluar dari kamar dan menemui mereka. Baik. Aduh. Untuk apa kalian berdua datang ke sini? Bu, kami kesini untuk menjemput ibu. Ayo kita pulang. Buat apa ibu pulang? Lagi pula kan itu bukan rumah ibu. Itu rumah ayah mertua kamu, Razak Abdurrahman. Dan ibu tidak berhak tinggal di rumah itu. Ya kan Rehan? Ibu jangan berkata seperti itu. Dimanapun Mbak Najwa dan Pak Rehan tinggal, Ibu harus ikut bersama mereka. Iya Bunda, apa yang dikatakan oleh Bella itu benar. Bunda harus pulang bersama kami. Ibu tidak mau tinggal satu atap dengan anak dan menantu durhaka seperti kalian. Selama ini, ibu sudah sangat tersiksa dengan ulah kalian berdua. Apalagi sekarang, Ibu Hasna juga tinggal di rumah itu. Ibu sama sekali tidak sudi tinggal satu atap dengan perempuan itu. Pokoknya, ibu tidak mau pulang. Ibu jangan ngomong kayak gitu. Mbak Najwa sama Pak Rehan itu kesini untuk jemput Ibu karena mereka khawatir sama keadaan Ibu. Heh, Bella, kamu itu jangan ikut campur ya urusan saya. Ini adalah urusan antara keluarga saya, antara saya, anak saya, dan menantu saya. Dan bukan sama sekali urusan kamu. Kalau kamu memang tidak mau ibu tinggal di sini, harusnya kamu bilang, ibu bisa kan tinggal di hotel. Ibu, yang dikatakan Bella itu benar. Kenapa ibu marah pada Bella? Ayo pulang, Bu. Melibatkan Bella dalam masalah ini. Apa ibu tidak malu? Rehan, bukan ibu yang seharusnya malu. Tapi itu, Najwa, istri kamu yang seharusnya malu. Coba bayangkan, sampai ibu mertuanya aja tidak betah tinggal satu atap dan satu rumah dengan dia. Pokoknya ibu tidak mau pulang ke rumah itu lagi. Titik. Bunda, aku mohon pulanglah bersama kami. Baik, ibu akan ikut pulang bersama kalian. Tapi hanya dengan satu syarat. Ibu mau bicara empat mata dengan kamu, Najwa. Tidak bisa. Ibu mau bicara apa lagi dengan Najwa empat mata? Apakah ini permainan ibu yang baru untuk menyakiti perasaan Najwa? Enggak apa-apa Rehan. Aku akan bicara sama Bunda, tapi yang penting Bunda mau pulang. Tapi Najwa, kamu tahu, ibuku selalu punya rencana. Dan rencana itu sangat tidak terduga. Aku yakin ibuku lama-lama bisa mempermainkan kita lagi. Oke Rehan, kalau kamu tidak mau menuruti kemauan ibu, ibu juga tidak akan menuruti kemauan kalian. Tunggu Bunda. Aku akan bicara sama Bunda.
lepaskan tangan saya. Jangan berani-berani kamu menyentuh saya. Ibu tidak sudi sentuh sama kamu. Baik. Kita akan bicara di kamar. Najwa. Aku nggak bisa ngebayangin jika suatu saat laki-laki idamanku ini akan menjadi pengantin laki-lakiku. Sebenarnya apa yang ingin Bunda katakan? Najwa, kita sudah beberapa kali membuat perjanjian. Tapi kamu selalu melanggar perjanjian dan kesepakatan yang telah kamu ucapkan kepada ibu. Bunda, aku masih ingat perjanjian yang kita buat terakhir kali. Aku akan ikhlas membiarkan Rehan menikahi wanita yang Rehan inginkan dan Rehan cintai. Tapi sampai saat ini, belum ada wanita yang Rehan inginkan. Karena itu, ibu ingin membicarakan masalah ini. Ibu ingin membuat kesepakatan baru dengan kamu. Kesepakatan apa lagi, Bunda? Kamu harus mendengarkan kesepakatan ini baik-baik. Kalau dalam waktu 6 bulan ke depan, kamu tidak bisa hamil, kamu harus minta cerai dari Rehan. Dan kamu harus mengikhlaskan Rehan menikah dengan Bella. Astagfirullahaladzim. Kamu itu nggak usah istighfar, Najwa. Seharusnya ibu yang istighfar. Karena punya menantu seperti kamu. Menantu yang tidak bisa hamil dan tidak bisa memberikan keturunan pada anak ibu. Masih ada satu lagi kesepakatan yang harus kamu buat dengan ibu. Apa itu, Bunda? Supaya Bella bisa bekerja lagi di kantor Razak Abdurrahman. Hal itu nggak mungkin, Bunda. Kalau Bella kembali bekerja, bagaimana dengan perasaan ayah? Nah, itu urusan kamu, bukan urusan ibu. Kan kamu yang telah membuat ayah kamu itu mengeluarkan Bella dari kantor. Sekarang itu menjadi urusan kamu untuk bisa mengembalikan Bella supaya Bella bisa bekerja kembali di kantor ayah kamu. Atau ibu akan menyuruh Rehan menceraikan kamu sekarang juga. Aku tidak pernah meminta ayah untuk mengeluarkan Bella dari kantor, Bunda. Baik. Aku akan mengikuti perjanjian ini. Tapi aku mohon, pulanglah bersama kami. Tinggallah bersama kami, Bunda. Untuk kebaikan Bunda sendiri. Baik, ibu akan pulang. Tapi kamu pikir apa ibu ini orang tua yang bodoh? Yang sangat bodoh sehingga bisa membohongi begitu saja? Lalu apa lagi yang Bunda inginkan? Ibu ingin bukti. Bukti apa lagi, Bunda? Ibu akan merekam kesepakatan kita. Saya, Najwa Khairunisa, saya berjanji jika dalam waktu 6 bulan ke depan saya tidak juga mengandung, saya akan menggugat cerai suami saya. Dan begitu pun sebaliknya. Bagus. Terus bagaimana dengan Bella? Saya berjanji akan membuat Bella kembali bekerja. Di Abdul Razak Holding Company. Ya Allah, ya Robbi. Engkau yang maha mengasihi lagi maha penyayang. Engkau yang maha mengetahui apa yang tidak aku ketahui. Aku serahkan seluruh hidupku padamu.
Kuatkanlah aku menerima ujian keimanan ini ya Allah. Hari ini kamu ganteng sekali, Rehan. Apalagi kalau kamu terlihat gelisah seperti itu. Keinginanku untuk memiliki kamu semakin sulit aku bendung. Aku tidak bisa terlalu lama di sini dengan Bella. Jangan sampai kondisi ini memberi kesempatan kepada Bella untuk kembali melakukan tindakan yang konyol. Bapak mau kemana? Maaf Pak, saya nggak sengaja. Ya, tidak apa-apa. Aku cuma ingin tahu apa saja yang mereka berdua bicarakan. Pak, biar aja Ibu Priyanka berbicara dengan Mbak Najwa. Itu pertanda baik kan? Biarlah mereka ngobrol layaknya mertua dan menantu. Ya aku pikir kamu benar. Bahkan harusnya aku minta maaf karena ibuku sudah membuat kamu repot di sini. Bapak nggak perlu minta maaf sama saya. Saya malah senang sudah bisa menolong Ibu Priyanka. Karena ibu sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Ya, tapi tindakan ibuku sama sekali tidak bisa dibenarkan. Dia seharusnya tidak datang ke sini. Tidak seharusnya dia melibatkanmu karena ini masalah keluarga. Saya malah terharu kalau Ibu Priyanka datangi saya. Itu artinya kalau saya bisa bikin ibu nyaman. Iya, daripada ibu terlunta-lunta di jalanan, ya anggap saja kalau saya ini adalah bagian dari keluarga Bapak. Najwa, ingat, mulai hari ini kita harus bersandiwara. Kita harus bersandiwara menjadi mertua dan menantu yang paling harmonis di dunia. Kenapa harus bersandiwara, Bunda? Karena ibu tidak mau kalau sampai Rehan curiga bahwa telah terjadi sebuah kesepakatan di antara kita. Kamu harus ingat, Najwa, kesepakatan kita berdua itu adalah rahasia kita berdua. Kamu ngerti itu? Pak, ini saya bikin kopi kesukaan Bapak. Seperti yang biasa, pakai gula diet. Terus saja. Ini Bapak langsung minum aja. Iya, tapi nanti. Ya Allah Pak, astaga. Maafin saya Pak. Saya bersihin. Sudah, tidak usah. Tidak apa-apa. Aku bisa bersihkan sendiri. Sudah. Bella, sudah. Sekarang masalah ibu dan Najwa sudah selesai. Jadi kita bisa pulang dan tinggal bersama-sama di rumah Razak Abdurrahman dengan damai. Ya kan Najwa? Iya Bunda, insya Allah. Najwa, jangan katakan ibuku sudah membuatmu menjadi serba salah untuk mendapat sesuatu. Sesuatu apa, Rehan? Rehan, kamu itu tidak boleh suuzon sama ibu kandung kamu sendiri. Seharusnya kamu itu bahagia karena melihat ibu kamu dan Najwa istri kamu itu sudah berdamai. Ya kan? Iya Rehan, ibu kamu benar. Kita nggak boleh bersuuzon sama ibu kamu. Yang terpenting sekarang, Bunda udah kembali mau tinggal lagi bersama kita di rumah Ayah. Saya senang lihat Ibu sama Mbak Najwa udah rukun kembali. Ibu, saya mohon ya, tolong sayangin Mbak Najwa selayaknya mertua ke menantu. Tolong lakukan ini untuk Pak Rehan, anak Ibu sendiri. Bella, satu kali lagi saya ingatkan, kamu itu jangan ikut campur dalam urusan saya. Ini adalah masalah keluarga antara saya, anak saya, dan menantu saya. Dan kamu
Jangan sekali-kali menasehati saya. Kamu itu tahu nggak? Kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu itu cuma orang luar. Sandiwara yang bagus. Aku dan Ibu Priyanka harus pura-pura bertentangan. Dengan begitu, Rehan akan berpikir kalau aku mendukung hubungannya dengan Mbak Najwa. Dan Mbak Najwa juga akan merasa nyaman kepada aku. Akibatnya, aku bisa bebas mendekati Rehan tanpa Mbak Najwa harus mencurigai kami. Rehan, ayo kita pulang. Najwa, yakin kamu tidak apa-apa? Insya Allah aku gak apa-apa, Re. Yang penting ibu kamu sekarang udah mau kembali tinggal sama kita. Baiklah Najwa, aku percaya padamu. Terima kasih banyak ya Bella. Terima kasih karena kamu sudah merawat ibu selama ibu ada di sini. Gak masalah Mbak Najwa. Anggap aja kalau saya ini adalah bagian dari keluarga. Acting yang bagus, Bella. Kamu memang perempuan pintar. Oke, kita pulang. Mari Bu. Akhirnya takdirku bersama Rehan akan semakin dekat.